Mari kita memulainya dengan menyanyikan lagu pembuka. Maria Mary Maria Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dema asekai apta mumbang dakun niho tombodak kubo leso dite jalan salib one uma bate duat dite. Maksud kudu one gejur agu gori dite undang dite morin. Kudu teng berkah teng beres kamping ite. Ainggo kulete de morin. Niakal ca suangata atang ngaji one ngasang daku aku manga baling mai isi. Karena itu nekalelo lite saki soo, nekalelo lite mbe agu sangger kotoran. Ai soo, ai sangger tau situ dedek demorin, ite belajar. Kudu cinta momang, toet apa bersih kanang, maik sangge cakoca atau poli dedek demorin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Semoga semangat yang mendorong Kristus untuk menjalani tugas perutusannya menjadi semangat hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebusmu. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Seringkali onemose ditekole, kita memberikan hukuman, memberikan cap atau penilaian kepada orang lain, meskipun orang lain tidak bersalah. Lepa umuu wintuk agu gauk dite. Terkadang-kadang berhadapan dengan alam uma bate duat. Kita seringkali menghukum alam dengan membuang sampah, atau juga dengan mengolahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Apakah kita senantiasa mencintai umat bate duat dite, atau kadang kita mengabaikannya dan tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh? Marilah berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu kami ingin bersikap sopan bila disapa kasar. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan serta memuji Dikau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya.
Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit ialah yang harus diminumnya. Seringkali one kerja dite endema asekai atau memademorin. Kita mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami pencobaan. Toe manga hasil, konem beheng gejur agu gempur dite. Itu adalah salah satu bentuk salib dan kegagalan yang mungkin kita alami. Tetapi seperti Tuhan Yesus, kita diajak untuk menerima setiap masalah, setiap tantangan, dan menyerahkan kepada rahmat Tuhan, agar kita dikuatkan untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini, sekaligus belajar untuk semakin kuat memanggul salib kita, memanggul kegagalan kita, memanggul kerja keras kita, one gejur agu goridite. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bahenglah tago anaknya, roh bagaku landing kau penuh yo. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, serta memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Kita pun mungkin seringkali gagal dalam usaha dan kerja kita mengolah kebun kita. Tetapi apakah kita menerima kenyataan itu? Atau emenggoga masalah dite kita tuduh orang lain yang melakukannya? Kita diajak untuk rendah hati. Ememanga salah, keliru ko gagal. Ite diajak untuk merenungkan. Amanga salah, rencana, salah kerja, manga keliru di teone kerja umat, sehingga itu teramangan kegagalan dalam apapun yang kita harapkan. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggil salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ibu Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh Yesus. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Maria adalah simbol atatua, atamomang tuung anak. Mor Yesus atapuliloas
Mor Yesus ata polititong agu toing liha. Ho oga lelo liha oleh mairanga diha. Pola panggol mendo sengsara. Landing lemomang Bunda Maria taong lelo susah ata dialami oleh anak. Ende ema ACKN. Poldi Widang lata tu adite kamping ite uma bate duat. Diten kalega Rava tuungs uma sot poli Widang lata tu adite. Aguneka hemong ngaji latang iset poli pang belet. Kudu ise nganceng nempung cama gatang geluk eta osang langkas demorin. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka dan mengerti, dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo Alberto memaksa seseorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Kita diajak oleh gejur agugori dite, ceven oleh kelompok dite untuk saling membantu satu sama lain. Nekamanga atanu kerja vekiru kana. Nekamanga atanu kudu diamose vekiru kana. Marilah kita saling menolong satu sama lain agar apa yang kita rencanakan dapat berhasil dengan baik. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, serta bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika menerima penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Endema ACKI atau momang demorin. Karena Veronika bekerja keras, tidak takut menghadapi serdadu-serdadu. Dia ada di pinggir jalan Yesus untuk berjuang mendapatkan apa yang ia inginkan, yakni bertemu dengan Yesus. Dan sebagai hasil, sebagai jawaban dari Tuhan, ia mendapatkan gambar Ranga Demorin di kain yang dipakai
untuk melap wajah Yesus. Ini menjadi ajakan latang sanggen ite, bahwa eme ite tuung usaha one gejur agu gori dite, pasti Tuhan akan menyempurnakan. Landing neka harap manghasil, eme ite ngonde holes, eme ite toe manga serius, eme ite toe manga toto usaha agu kerja keras. Maik camane Veronica, eme usaha tung lite one gejur agu gordite, maka ite pasti dapat hasil atau poli siap lemori kamping ite. Marilah berdoa, ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina, itu engkau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan, karena itu Yesus menegur mereka. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. One mai teguran hoo, pesan demor Yesus. Kudu sanggen ite, neka hemong nu keluarga, hai kilo gitu kole anak-anak ite. Menangisi yang diminta oleh Yesus adalah kita memperhatikan, kita mengingat, dan benar-benar juga saling mendukung dalam keluarga kita. Toe manga benang, ite lontoleo kamping asekaedo, bantang cama agu asekaedo, landing nekalemot lontoleo agu asekaedo, ite pakan nuh baru, nuh hai kilo, nuh anak-anak ite. Sehingga ite pun oleh Yesus dikuatkan bahwa ketika kita saling mencintai satu sama lain, teristimewa dalam keluarga kita, maka itu adalah tangisan sukacita dan kebahagiaan, bukan tangisan penderitaan. Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun, kami menyemangati diri, mencintai keluarga kami, usaha dan kerja kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Lani
ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah tampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak menyerah demi cintanya pada kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa. Ampunilah kami bila kami patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan serta bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas pendaraan mulai berdarah lagi. Yesus dipermalukan di depan umum. Ndema sekai atamoma. Seringkali dot anggapan bahwa menjadi petani adalah menjadi orang yang kelas 2, pekerjaan kotor, tidak dianggap dan sebagai sesuatu yang diharapkan. Ketika anak-anak kecil ditanya mengenai cita-cita, do ata lelak ciri jadi dokter, ciri polisi, ciri tuang, ciri perawat, tuemado ata nanang ciri petani. Karena ada anggapan bahwa kerja menjadi petani itu kerja yang tidak berharga, toe manganau lain, sehingga orang-orang pun menjadi malu. Tetapi kita ingat, sesungguhnya menjadi petani adalah rahmat dan berkat Tuhan. Aikonem do seng datado, toe nganceng hang seng. Tentu mereka butuh beras. Atau nganceng kali dedek beras itu, atau nganceng kali kerja umah, itu itet petani. Emete manga itet petani, toe nganceng hang lavado. Karena itu, hendaklah kita tidak malu seperti Yesus, mencintai pekerjaan kita sebagai petani, karena menjadi petani adalah menjadi orang yang memberikan kekenyangan bagi orang-orang lain, memberikan kesuksesan, dan memberikan kekuatan kepada orang lain. Kita diajak untuk tidak malu, untuk tidak merasa diri rendah, tapi harus bangga. Aile gejur agu goridite nganceng mose lain lavado. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tingginya bagimu nilai tubuh dan kerja manusia. Ajarilah kami untuk tekun bekerja, mencintai umat bate duat, mencintai usaha dan kerja kami, dan kiranya kami dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin hanya setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara murni dan konsekuen. Tuhan, kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. 3 jam kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dan berkata, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang maha baik, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat pada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, serta bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahnya ke pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dalam hati. Ia berkata, Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bunda Maria adalah bunda yang senantiasa mendampingi kita dalam hidup. Karena itu endema sekae, nekahemong ngaji pati kontas, lete leso, lete vie sebelum ite istirahat. Tegi ngaji dende Maria, kudut mori lemomang agumohas, ve anggerak wanci ngalis, kudu itali tiatadian, paeng hang mane, tua anggula one mose diten. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah.
doakanlah kami agar mampu meneladani cinta-Mu, bukan dengan kata-kata, tapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, serta bersyukur kepadamu. Sebab dengan tali suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Ende ma asekai atau memang temurin. Mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah mengalami masalah. Mungkin kita pernah merasa menderita. Tidak ada hasil dalam usaha one gejur agu goridite. Tetapi yakinlah, tidak ada kehidupan yang hanya terdiri dari kegagalan dan kegagalan. Eme ite usaha tung-tuung wamainai. Pasti selalu ada situasi di mana kita memperoleh hasil. Eme tulis kocakar tung-tung lite. Sesungguhnya one mose diteho lebih banyak keberhasilan daripada kegagalan. Dan kalau kita mungkin pernah jatuh dan gagal one usaha dite, mohonlah kekuatan daripada Tuhan. Karena seperti Kristus yang dikuburkan selama 3 hari di makam, Ia bangkit pada hari ketiga. Kita yakin saat kita gagal dan jatuh, oleh kekuatan Tuhan kita dibangkitkan untuk terus berusaha menatap masa depan yang lebih baik. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada salib yang sudah bangkit, meskipun masih di jalan salib. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga, anak-anak, gitu kole umat pate duat dite, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat